Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Salam KDM. Salam Gereja. Salam bisa. Ada semangat, ada sukacita, amin. Kita akan segera mulai ibadah pertama pagi hari ini. Tetapi kita baca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui, dan kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah. Ini adalah anugerah dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah, Tuhan jamah kami, urapi, beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan kiranya ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati urapi seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan sukacita, dan kami bisa bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah pertama ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
disembah sebagai Raja. Sebab kehadiran di samping berdiri, dikenal. Sebab ditinggikan hatiku, sembah dan puji bagi Allah.
mujizatmu di tempat ini. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Hari sudah
Sungguh Engkau Allah menembus kami, menolong kami, mengangkat segala beban kami, dan mengajari kami untuk berjalan menjadi anak Tuhan yang tangguh dan beriman. Kami kuat, kami pasti menang jika kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau taat karena kami sudah dipilih untuk jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dahsyatnya kejadianku, besarnya ajaib karyamu, agunglah perbuatanmu, oleh cintanya yang besar, ku hidup dalam anugerah-Nya kali ini, ku dipilihkan jadi saksi, ku percaya ku tak dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah yang tetap. Hanya Yesuslah yang mengasihiku, dan ku mau tinggal selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terpikirkan olehku dahsyatnya kejadianku, besar dan ajaib karyamu, agunglah perbuatanmu, oleh cintanya yang besar. Kami amat hidup dalam anugerah-Nya, dan kini setiap kali dipilihkan menjadi saksi untuk kerajaan-Nya. Kita dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah yang tetap. Hanya Yesuslah yang mengasihiku, dan kami
bersyukur pagi hari ini kalau kami bisa beribadah ya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Nanti saatnya kami akan duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, urapi setiap kami, beri hikmat, supaya setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini bermanfaat dalam hidup kami, tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GTN. Kita semua diberkati Tuhan, amin. How are you today? Semangat ya, luar biasa. Baiklah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tema di bulan ini buat kita semua adalah penguatan sebagai pemenang, strengthening as a winner. Bapak Ibu, kita semua diingatkan dan kita semua dikuatkan bahwa kita adalah seorang pemenang. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dikatakan di dalam semuanya itu. Apa yang dimaksud di dalam semuanya itu? Di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang penganiayaan, tentang sengsara, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya Bapak Ibu, saudara dan saya pasti menghadapi yang namanya penderitaan, penganiayaan, sakit mungkin. Ada kesengsaraan di sana, tetapi jangan takut, karena saudara dan saya sudah diciptakan sebagai pemenang. Kalau kita melihat perikop dari ayat yang kita baca tadi, perikopnya adalah keyakinan iman. Dan perikop besarnya, perikop yang di atasnya adalah hidup oleh roh. Artinya bukan hidup oleh daging lagi, tetapi hidup oleh roh. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya sudah merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Bapak Ibu, hukum Taurat tidak bisa mengerjakan ini. Tetapi Tuhan Yesus yang mengerjakan bagi saudara dan saya. Dia menang. Dan saudara dan saya menerima hasilnya, maka saudara dikatakan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita tinggal menerima kemenangan itu tanpa berusaha. Sering saudara dengar ilustrasi tentang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ilustrasi yang sering saudara dan saya dengar, ilustrasi tentang petinju. Betul? Petinju berlatih, bertanding, hancur mukanya, menang. Tetapi yang lebih dari menang istrinya, karena dia diam-diam di rumah terima hadiahnya. Luar biasa. Ada satu kejadian dari kisah nyata, saudara, tentang pertandingan juga. Ada seorang pelari, dia pelari spesialis sprint 100 meter. Luar biasa. Dia sudah menang berkali-kali dan dia dibangga-banggakan oleh negaranya. Suatu ketika ada event pertandingan, kemudian dia memutuskan untuk tidak ambil bagian. Tidak ambil bagian di dalam lari 100 meter ini. Kenapa? Karena pertandingan dikerjakan pada hari Minggu. Saudara tahu pasti dia anak Tuhan, ya? Saudara, dia mau menghormati Tuhan. Bahkan dia tidak mau bertanding, saudara. Wah, mulai dari sana sini mengecam, harus ikut kamu, bagaimana kamu tidak ikut ini, kamu pasti menang ini, dan lain sebagainya. Tetapi dia putuskan, saya tidak ikut. Kemudian dia putuskan untuk ambil di bagian yang lain, lari 200 meter, yang bukan spesialisnya dia. Kenapa? Karena dikerjakan di hari Senin. Pelatihnya mengatakan, wah nggak bisa, kamu spesialisnya di 100 meter. Saudara, kalau spesialisnya di 100 meter, dia akan hebat di 100 meter, tetapi di 200 dan 400 meter mungkin bisa kalah. Melihat lawan-lawannya yang sedemikian hebat, saudara. Wah, mulai teror dari sana dan sini, udah ikut yang 100 meter aja, enggak.
Saya tidak mau ikut yang 100 meter, saya ambil yang 200 meter. Nanti kamu akan kalah apa boleh buat. Saudara, apa terjadi ketika dia ambil bagian, dia ikut lomba di 200 meter. Saudara mungkin bisa menebak dia menang. Luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi, saudara, dia memecahkan rekor sebelumnya. Wah, ketika dia menang, dia muncul sebagai pemenang. Tetapi ketika dia memecahkan rekor, saudara, dia tampil sebagai orang yang lebih dari pemenang. Pemenangnya yang memecahkan rekor tahun yang lalu, tetapi dia lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah ilustrasi supaya kita memahami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia yang bertanding luar biasa. Saudara, petinju berkorban sedemikian rupa tapi tidak sampai mati. Tetapi Yesus sampai mati, saudara, untuk membuat saudara dan saya menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ada satu perbedaan antara keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan dengan perlombaan-perlombaan yang sering kita dengar sebagai ilustrasi. Saudara, untuk mendapatkan hadiah di dalam perlombaan, saudara harus bertanding terlebih dahulu. Tetapi keselamatan, saudara, hadiahnya diberikan terlebih dahulu. Setelah itu, saudara harus mempertahankan kemenangan itu. Yang menangkap firman Tuhan katakan amin. Saudara, ya kalau saya gambarkan seperti piala bertahanlah seperti itu ya. Piala bergilir mungkin. Dan saudara jangan sampai direbut oleh orang lain. Saudara harus pertahankan kemenangan ini. Saudara harus menang. Bapak sama aja harus bertanding lagi, beda. Karena ketika saudara percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara lebih dari pemenang dan nama saudara sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara, menang bukan cuma terima hadiah, hanya terima hadiah, tidak. Tetapi yang terpenting adalah nama saudara dan saya tercatat dalam buku kehidupan. Pelari 100 meter tadi sedang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan seperti ini. Kita baca di bagian paling bawah. 1 Samuel 2 ayat 30 paling bawah, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara sekarang sedang menghormati Tuhan. Saudara sedang meninggalkan aktivitas yang lain, ajakan-ajakan yang lain. Saudara sedang menghormati Tuhan, dan Tuhan akan menghormati saudara dan saya. Sepakat katakan amin. Bapak Ibu, kita sedang merayakan Paskah. Satu skenario besar karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melihat ini adalah rencana Tuhan, benar? Tetapi ada yang unik. Mari kita baca di dalam Matius 26 ayat 1 sampai 5. Matius 26 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan demikian. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepada kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kalau saudara baca ayat 1 sampai 5 ini, saudara, di sana ada 2 rencana yang berbeda di dalam satu waktu yang sama. Ayat pertama dan ayat kedua berkata demikian. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia sudah tahu. Berarti ini di dalam rencana siapa, saudara? Rencana Tuhan. Belum terjadi, tetapi sudah tahu, sudah direncanakan. Yang menarik di ayat yang 3 dan 4, saudara, ini ada rencana yang lain.
Dan saya yakin ini bukan rencana Tuhan, tetapi rencana manusia yang jahat. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Yang pertama tadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan sudah jelas untuk keselamatan umat manusia dan memang Yesus harus mati. Rencana yang kedua ini rencana manusia, mau dibunuh, saudara. Nah, bahkan ujung-ujungnya sama juga, mati juga. Tetapi saya yakin rencana manusia ini tidak ditunggangi. Maaf, mungkin saya salah. Tidak ada campur tangan Tuhan. Tetapi Tuhan kan tahu, ya Tuhan tahu. Tetapi Dia tidak campur tangan. Kenapa demikian? Karena manusia punya kehendak bebas. Manusia diciptakan, saudara, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahasa Latinnya creatio ex nihilo, tulisannya creatio ex nihilo. Saya ingat istilah ini di buku pertama Som. Bapak Ibu belum ikut Som, bisa daftar ke ibu kita. Ya. Sama tidak ada Som. Creatio ex nihilo, dijadikan dari yang tidak ada. Creatio, kreasi, to create. Ex nihilo, nihilo, tidak ada, dari yang tidak ada. Saudara, diciptakan dari yang tidak ada, disertai dengan kehendak bebas. Itulah saya yakin kehendak manusia yang akan mereka-rekakan yang jahat kepada Yesus Kristus. Tuhan hanya tahu, tetapi tidak ambil bagian di sana. Rencana Tuhan adalah Yesus harus mati menyelamatkan dosa manusia, saudara dan saya. Saudara, terus apa yang terjadi dengan dua rencana yang berbeda ini? Satu, berjalan rencananya, saudara punya rencana, berjalan. Yang lain ada rencana berjalan. Perhatikan saudara, rencana Tuhan berjalan, rencana manusia berjalan dan bertemu di dalam satu titik yang dinamakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak manusia yang terjadi. Manusia bisa merencanakan segala sesuatu, tetapi ingat doa kita, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena hanya kehendak Tuhanlah yang bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Manusia boleh merencanakan apa saja, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan mengajak saudara di dalam satu garis waktu, satu timeline. Kalau saudara dan saya hidup di zaman Yesus ketika itu. Kebetulan kita hari-hari ini merayakan Paskah. Kita ada di zaman Yesus ketika itu, saudara. Hari ini, ya, seminggu yang lalu Tuhan Yesus bangkit, betul? Kita peringati. 10 hari yang lalu Yesus mati. Dan hari ini adalah masa-masa di mana Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Untuk apa, saudara? Supaya ada saksi bahwa Yesus benar-benar hidup. Karena banyak yang tidak percaya, saudara. Murid-murid Tuhan banyak yang tidak percaya. Terbukti ketika Dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan baru berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, langsung hantu. Tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya yang berlobang paku, baru dia katakan, oh Tuhan, hantu langsung berubah jadi Tuhan. Seringkali saudara, kita butuh Tuhan untuk menyatakan sesuatu, berbuat sesuatu dulu, menyatakan mujizat dalam hidup kita terlebih dahulu, baru kita percaya, oh Engkau Tuhan. Sebelum itu, nanti dulu. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, kita harus percaya. Percaya katakan amin. Karena ketika saudara dan saya percaya, maka saudara dan saya diberi kuasa. Lukas 9 ayat 1 kita baca. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
Tiap orang percaya diberi kuasa, saudara, untuk menang melawan musuh. Tetapi musuh saudara dan saya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat dan penyakit. Ada pujian yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saudara, kuasa bukan untuk mengalahkan manusia. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan orang yang menyerang saya, menyakiti saya? Bagaimana dengan pesaing bisnis saya? Anak buah saya, atasan saya yang menjengkelkannya, bagaimana? Bagaimana dengan orang yang mereka-rekakan yang jahat buat kehidupan saya, menyakiti saya? Satu kata buat kita semua, saudara dan saya, ampuni. Sama-sama katakan ampuni, 2, 3. Ampuni. Kasihi, 2, 3. Kasihi. Jadi Pak, nggak boleh dilawan. Tidak. Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk melawan musuh, tetapi mengasihi. Nampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sebab saudara, ketika kita melakukan itu, Allah akan mereka-rekakan yang baik buat saudara dan saya. Tetapi kejahatan harus diperangi, Pak. Iya, harus diperangi. Bukan saudara dan saya perang, Tuhan yang perang melawan mereka untuk kita semua. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan kita pakai untuk mengalahkan kuasa dosa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Saudara, dipakai untuk mengalahkan dosa. Kuasa dosa, bukan mengalahkan orang. Tetapi kuasa yang saudara dan saya terima itu harus dipelihara dengan cara terus-menerus dekat kepada Tuhan. Bukan sometimes, kadang-kadang. Saudara sekarang sedang dekat kepada Tuhan. Saudara kumpul di dalam persekutuan doa, ibadat 6 minggu, saudara sedang dekat dengan Tuhan. Dan saudara sedang meningkatkan kuasa yang ada, kepercayaan yang ada. Harus. Kenapa? Karena setiap hari kita berpotensi untuk berbuat dosa. Tidak ada satupun yang lolos dari dosa. Karena potensi ini setiap hari ada, maka potensi kita punya kuasa dan kita pakai untuk mengalahkannya harus kita asah terus. Kita harus dekat terus kepada Tuhan. Mazmur katakan di dalam Mazmur katakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bagi orang yang mencari ketenangan, datang kepada Tuhan, bukan datang kepada tempat yang lain, karena saya pastikan saudara akan sia-sia. Karena ketenangan di tempat lain tidak mengandung damai sejahtera, tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Tuhan tempat pengungsian kita. Kalau saudara mengalami kemalangan, musibah di dalam rumah tangga pekerjaan saudara, datang ke tempat pengungsian. Pengungsiannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan bawa saudara kepada satu timeline yang berikutnya, satu garis waktu yang berikutnya, yaitu hari ini, tanggal 24 April 2022. Peristiwa tadi yang saya ceritakan itu sudah berlalu, 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi. Peristiwa Paskah sudah berlalu. Tetapi keselamatan Tuhan kita nikmati sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, hanya karena iman. Bapak Ibu tidak sedang melihat penampakan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri dengan tangan yang berlubang, enggak. Saudara tidak sedang menunggu Yesus naik ke surga. Saudara hanya memperingatinya hari-hari ini, saudara,
saudara juga sedang tidak menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Saudara hanya memperingatinya hari-hari ini, saudara. Tetapi itu semua sudah terjadi, saudara ada di sini. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, ini berbicara tentang pengampunan. Karena satu hal dosa yang tidak bisa diampuni ketika itu. Dan sekarang sudah terjadi. Saudara, dunia juga punya pengampunan, tetapi berbeda dengan pengampunan dari Tuhan. Dunia punya pengampunan tapi bersyarat. SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Ada batas waktunya. Ada ini dan itunya. Saya beri contoh seperti ini, saudara. Tahun 2008, Kementerian Keuangan melalui kantor pajak mengadakan satu program yang bernama Sunset Policy. Saudara masih ingat? Pengampunan pajak. Saya ingat karena tahun itulah saya baru punya NPWP. Sebelumnya bekerja, terima uang, tidak pernah bayar pajak. Tetapi ada satu kesempatan Sunset Policy, pengampunan denda pajak antara ya dan tidak. Berapa banyak di antara kita yang merasa baik? Karena kebimbangan, saudara. Tetapi saya putuskan, saya bergabung. Tetapi menyedihkan bergabungnya, saudara. Di hari terakhir, jam terakhir kantor pajak buka sampai tengah malam, dan jam 12 malam saya berbuat. NPWP hari terakhir 31 Desember. Saudara, pengampunan pajak. Dan 2016 atau 2017 itu ada lagi program yang bernama Tax Amnesty, pengampunan denda pajak. Saudara kalau tidak bayar pajak, ya sudahlah, dendanya diampuni, dihapuskan, diputihkanlah, kira-kira seperti itu. Ya, saudara, ini tentang pengampunan. Dan sekarang mulai tahun ini ada lagi program PPS, program pengungkapan sukarela. Saudara tahu berakhir tanggal 30 Juni. Saudara, semua ada expired date-nya, ada deadline-nya. Bagaimana kalau saudara melakukan setelah tanggal itu tidak diterima? Ada juga program pemutihan STNK. Saudara yang tidak bayar STNK sekian puluh tahun nanti diampuni, diputihkan lagi. Tapi ada tanggalnya, saudara. Lewat tanggal itu saudara tidak dapat. Ada expirednya, ada kadaluarsanya. Yesus memberikan pengampunan dosa kepada saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Tapi perlu saudara ketahui, sampai hari ini masih berlaku dan sampai selama-lamanya. Kasih tahu saudara, anak cucu cicit saudara nanti. Perlu berjalan di jalan yang benar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pujian yang mengatakan, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. Dia buat jalan. Buat jalan atau buka jalan? Saudara, lagu ini sering dipujikan, dinyanyikan ketika orang di dalam kondisi terjepit. Ditagih hutang, tidak bisa bayar hutang, mentok depan tembok. Dia buka jalan saat tiada jalan. Mungkin doa saudara didengar oleh Tuhan. Ada permasalahan di dalam rumah tangga, rasanya rumit Pak, mentok. Dia buat jalan saat tiada. Saudara daftar anak sekolah, sudah waktunya sudah habis, tidak diterima oleh dia, buat jalan. Maka mujizat akan terjadi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada yang menolong saudara tiba-tiba bisa masuk sekolah dan sebagainya. Benar saudara? Tetapi perlu saya katakan kepada saudara dan saya, lebih dari itu semua saudara. Dia buat jalan keselamatan 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi saya katakan, dan jalan itu masih ada sampai sekarang. Bisa saudara nikmati, saudara bisa lewati. Bahkan sampai selama-lamanya, kapanpun, siapapun, ketika percaya, beriman, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan, diampuni. Tidak ada expired date.
Tidak ada syarat ini dan itu. Bawa KTP, fotokopi, tidak ada syarat. Hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua berdiri, kita angkat satu pujian. Di musim pujian bisa bantu ya, mengangkat satu pujian.
berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Memang banyak di antara manusia yang ada di sekitar kami, bahkan mereka rekakan yang jahat, merencanakan yang jahat. Tetapi kami berdoa mohon ke hadapan Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami sepenuhnya kami mengandalkan Tuhan, sepenuhnya kami berserah kepada Tuhan, dan kehidupan kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan benar kami adalah lebih daripada pemenang. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, pengurapan Allah, hikmat Allah terus bertambah-tambah. Berkati keluarga, pekerjaan, pelayanannya Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Kegiatan sepekan kita berjalan semua sudah bisa diselenggarakan, saudara. Tatap muka boleh. Kemarin ada yang bertanya, Pak boleh tidak jabat tangan? Boleh. Siapa yang melarang? Ya. Tetapi kemudian kalau dulu kan begini kurang sah, ini juga sah juga. Ya. Sekarang sah, silakan jabat tangan. Tetapi pastikan bahwa benar-benar saudara damai sejahtera, yang diajak jabat tangan juga damai sejahtera. Saya juga seringkali menyampaikan kalau setelah itu ada hand sanitizer terdengar gitu ya, tidak perlu tersinggung juga. Yang penting sudah jabat tangan. Juga katakan amin. Ya, dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Itu saja saudara, mari pada berdiri bersama-sama terus berdoa buat gereja kita, karena beberapa hari ini kita adakan renovasi, masih ada beberapa bagian yang masih belum normal. Jadi terus berdoa buat pelayanan di gereja ini, buat semua yang terlibat di gereja ini dan seluruh umat Tuhan. Kita pujikan pujian yang tadi sukacita dan surga tadi pulang dengan sukacita ilahi. Amin. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Terima sukacita terus dari Tuhan, dan apapun keadaan kita biarlah tetap mengalami sukacita ilahi. Haleluya. Sama-sama nyatakan berterima. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah
sampai selesainya. Yang merasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang setia beribadah ya Tuhan, dalam pemeliharaan Allah, pulang ke rumah masing-masing berkegiatan selanjutnya. Juga dalam penyertaan Tuhan, kami sangat mengandalkan kekuatan ilahi dalam hidup kami. Yang bersyukur ya Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Yang berdoa buat ibadah selanjutnya, ibadah kedua, ketiga, keempat sepanjang hari ini. Biarlah kami terus memandang Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hebat, yang penuh dengan keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat ilahi tercurah atas umat Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kerencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah akan memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati.